Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita merenungkan tentang sosok-sosok mulia yang selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah perjuangannya. Mereka adalah pilar-pilar pertama yang membantu menegakkan agama Allah, Islam. Mereka adalah generasi awal yang tak hanya beriman, tetapi juga mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, dan senantiasa mengikuti setiap ajarannya. Para ulama mendefinisikan, sahabat Nabi adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepadanya, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Mereka adalah saksi hidup dari wahyu yang turun, dari mukjizat yang terjadi, dan dari setiap perjuangan yang dilalui. Mereka adalah mata dan telinga kita untuk memahami sejarah Islam secara langsung dari sumbernya. Namun, pernahkah terlintas di benak kita, berapakah sebenarnya jumlah mereka? Apakah ada catatan yang pasti tentang angka yang begitu besar itu? Menurut Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi, dalam karyanya Al-Mustadrak, tingkatan sahabat Nabi terbagi menjadi 12 kelompok. Pertama, para Khulafaur Rasyidin, dan selebihnya dari 10 sahabat yang dijanjikan surga ketika masih hidup. Kedua, para sahabat yang masuk Islam di Makkah sebelum Umar bin Khattab, dan mengikuti majelis Darul Arkam. Ketiga, sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Keempat, kaum Ansyar yang ikut dalam Bai'at Aqabah pertama. Kelima, kaum Ansyar yang ikut dalam Bai'at Aqabah kedua. Keenam, kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum Nabi tiba di Madinah melalui Kuba. Ketujuh, para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Kedelapan, mereka yang berhijrah antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah. Kesembilan, sahabat yang ikut Bai'at Ridwan di Hudaibiyah. Kesepuluh, sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Kesebelas, mereka yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Dan yang terakhir, para sahabat anak-anak yang pernah melihat Nabi Muhammad di waktu atau tempat apapun setelah Fatu Makkah. Tentang jumlah sahabat Nabi, Syekh Muhammad bin Syali Al-Munajjid menjelaskan, jumlah mereka sangat banyak, tersebar di seluruh penjuru negeri, di desa-desa, bahkan di pelosok gurun. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan pada peristiwa Perang Tabuk, kaum muslimin yang saat itu bersama Rasulullah amatlah banyak, hingga tidak mungkin dihimpun dalam satu buku besar atau dokumen. Riwayat yang lebih rinci disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Al-Hafidh Abu Zar'ah, yang merupakan guru Imam Muslim. Mereka menyebutkan jumlah sahabat Nabi mencapai 114.000 orang. Riwayat ini dikumpulkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami. Senada dengan itu, Syekh As-Safarini dalam Ghidzaul Albab mengutip pendapat Abu Zar'ah Ar-Razi, yang menyatakan sahabat Nabi berjumlah lebih dari 100.000. Bahkan menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hasyais Al-Kubra, jumlah mereka bisa mencapai 124.000 orang. Kalau kita menelusuri sejarah, angka ini sangat masuk akal. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, beliau memimpin 30.000 pasukan tempur dan 10.000 pasukan berkuda. Bayangkan, jika jumlah itu hanya pasukan yang berangkat, belum termasuk wanita, anak-anak, orang tua, penduduk Badui, dan kaum muslimin di wilayah jauh seperti Makkah dan Taif, maka totalnya akan mendekati 100.000 orang. Dari sinilah kita memahami, bahwa jumlah sahabat Nabi bukan sekadar angka, tapi bukti luasnya dakwah Rasulullah di masa hidupnya. Mereka menyebar, membawa Islam ke setiap sudut jazirah Arab, bahkan hingga keluar dari tanah kelahiran mereka. Ulama seperti As-Sahawi juga menegaskan, mengutip Abu Zar'ah, jumlah sahabat Nabi lebih dari 100.000. As-Suyuti mengulanginya dalam Al-Hasyais Al-Kubra, menyebut angka 114.000 orang. Begitu pula Al-Hafidh Abu Zur'ah Ar-Razi,
yang menegaskan jumlah yang sama. Para sahabat ini, masing-masing memiliki peran. Ada yang menjadi perawi hadits, ada yang menjadi panglima perang, ada pula yang mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Mereka adalah saksi sejarah yang memastikan ajaran Rasulullah sampai kepada kita tanpa terputus. Dan dari mereka pula, kita belajar arti kesetiaan, keberanian, dan cinta sejati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah generasi yang tak akan pernah tergantikan, namun kisahnya akan terus hidup di hati umat Islam sepanjang zaman.